Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu penuh berkat ya. Hari ini saya akan membahas tentang kabar gembira, yaitu hasil seleksi administrasi, info kapan atau jadwal info seleksi akademik PPG 2022 angkatan yang pertama. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan atau ke teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya, ting gitu ya. Jadi setiap saya mengupload video terbaru, Bapak Ibu tidak ketinggalan. Oke, langsung saja. Jadi hari ini merupakan pengumuman hasil seleksi administrasi, info dan pemberian info untuk kapan seleksi akademiknya PPG 2022. Kalau kemarin banyak berseliweran berita bahwa PPG tahun ini tidak ada tes akademiknya, tetapi ternyata ada Bapak Ibu guru ya. Di situ sudah diberikan surat edaran dan juga jadwalnya kapan akan diadakan seleksi akademik. Dan tentunya saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua. Saya ikut bahagia dan ikut senang ketika Bapak Ibu guru semua bisa lulus seleksi administrasi di PPG 2022. Oke. Dan saat ini juga dibuka PPG tahun 2002 tahap yang kedua. Nanti silahkan cek deskripsinya video di atas ya, ping di atas ini. Nanti saya juga akan taruh di link deskripsi untuk video PPG 2022 tahap yang kedua kalau Bapak Ibu guru belum berhasil di tahap yang pertama ini. Oke, selanjutnya untuk mengeceknya kita bisa lihat di SIM PKB Bapak Ibu masing-masing ya. Jika Bapak Ibu guru disetujui, maka akan tampilannya seperti ini ya. Ini tampilannya untuk data PPG yang di lulus ya, disetujui atau lulus, seperti inilah ya. Ini saya berupa gambar saja, lebih enak ya. Jadi nanti di atas ini, di atas bagian atas itu tertulis ajuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan 2022. Dan jika sudah disetujui ini berarti kita sudah akan menjadi peserta untuk tes akademik atau pretest ya. Kalau zaman PPG sebelumnya itu disebut pretest ya. Kalau saya dulu juga pretest dulu, jadi sebelum PPG pretest, setelah pretest kemudian pretest lulus, nanti baru diangkat menjadi peserta PPG ya. Saya doakan Bapak Ibu guru semua bisa lolos tes ya. Nah, kemudian untuk tipsnya biar lulus, sebenarnya Bapak Ibu guru ada tiga tes sebenarnya yang diujikan. Yang pertama ya, kemampuan minat bakat. Yang pertama minat dan bakat, sebenarnya itu kayak tes psikotes seperti itu. Kemudian ada pengetahuan umum juga, kemudian ada pedagogik yang pasti, dan nanti yang keempat itu adalah profesional. Nah itu urutannya nanti kita tahu pas waktu ujian. Ketika ujian pretest, Bapak Ibu guru yang mungkin sudah pernah ikut ujian pretest atau yang belum, nanti urutannya akan tahu pas waktu pretest. Jadi nanti ada login di pretest itu, kemudian ada ujian di sana, selesai misalkan profesional, nanti kemudian logout, login lagi, nanti ujian pedagogik dan seterusnya, kemudian logout lagi ujian minat bakat gitu ya, kayak tes psikotes seperti itu ya. Nah itu untuk tesnya. Nah nanti di bagian bawah ini Bapak Ibu nanti ada untuk ngeprint di mana lokasinya, lokasi pretest kita di mana, dan juga untuk mengecetak kartu ujiannya, kapan waktunya nanti akan saya informasikan sesuai dengan surat edaran yang baru aja dirilis oleh Kemdikbud gitu ya. Oke, kita akan langsung saja melihat
pengumumannya ya, surat resminya dari Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Ini nomornya 0815 B2 garing GT 0003 2022 tertanggal 7 Maret 2022. Berarti kemarin Bapak Ibu ya surat ini, dan berisi 2 halaman. Yang pertama itu pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik BPG. Jadi informasi seleksi akademik BPG untuk yang tahap pertama, karena tahap kedua itu baru selesai untuk pemberkasan, itu sekitar tanggal 21 Maret ya untuk pengajuannya, itu paling lama tanggal 21 Maret. Ini ditujukan suratnya untuk Dinas Pendidikan Provinsi dan juga kabupaten di seluruh Indonesia. Kita akan baca satu-satu Bapak Ibu ya. Menindaklanjuti pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi SIM PKB. Dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut ya. Jadi dari hasil seleksi administrasi di jumlah ada 391.530 guru yang dinyatakan lulus ya. Seleksi administrasi ini merupakan daftar rekapitulasi terlampir, nanti ada lampirannya di bawah Bapak Ibu ya. Dan hasil lulusannya dapat dilihat di PPG Kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu guru bisa akses di sini atau melalui akun SIM PKB masing-masing. Guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik sesuai jadwal terlampir. Nah Bapak Ibu, ini ternyata kabar yang berseliweran bahwa PPG tahun ini itu tidak ada tes akademik, ternyata salah ya. Di sini tertulis dari surat resminya dari Direktur Jenderal Tenaga Gurunya bahwa Bapak Ibu guru yang sudah lulus administrasi maka akan dilanjutkan dengan seleksi akademik, atau dalam bahasa yang sering kita dengar itu adalah pretest ya. Pretest untuk syarat kelulusan sebagai peserta PPG. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi agar melakukan pemutakhiran nomor telepon, WhatsApp ya, pas foto dan tautan belajar ID pada profil SIM PKB. Jadi Bapak Ibu silahkan update data selulernya yang berupa WhatsApp. Kalau misalkan belum ada WhatsApp ya silahkan diupdate, pas fotonya yang terbaru, kemudian tautan belajar ID. Jadi pastikan bahwa SIM PKB Bapak Ibu guru itu tertaut dengan akun belajar. Terus bagaimana kita mendapatkan akun belajar? Bapak Ibu bisa cari di lihat di video saya yang ini ya, di atas ini Bapak Ibu ya, yang sebelah kanan atas kiri ya. Itu untuk akun belajar. Nanti saya akan bahas bagaimana next video, nanti saya akan buatkan bagaimana mengaktifkan atau bagaimana untuk mentautkan akun belajar dengan profil SIM PKB ya. Jadi ketika kita login ke SIM PKB tidak usah menggunakan nomor UKG dan juga password, tapi kita langsung memasukkan menggunakan akun belajar. Itu lebih gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Jadi daring berbasis domisili. Informasi selengkapnya dapat dipantau melalui laman PPG Kemdikbud.go.id dan akun SIM PKB masing-masing. Jadi apa sih itu daring berbasis domisili? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi sekarang kan masih proses pandemi seperti itu, jadi tidak ditempatkan dalam satu tempat. Kalau dulu kan ditempatkan dalam satu sekolah, di mana misalkan di komplek di mana di suatu daerah, misalkan tempat saya di Sumatera Selatan di Kota Palembang seperti itu ya. Nanti akan ditempatkan di salah satu sekolah di mana untuk ujian pretestnya yang akan ditunjuk oleh Kemdikbud. Nah di sini tetapi sekarang itu akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Jadi kalau Bapak Ibu guru pernah melihat kawan-kawan kita yang sudah UP ujian pengetahuan PPG tahun lalu 2021, itu mereka UP-nya tidak ke universitas. Kalau dulu kan ke universitas ya ujian UP-nya, tapi yang terakhir ini yang tahap 4 kemarin tahun 2021 itu
mereka ujian UP-nya, ujian pengetahuannya itu berbasis daring domisili, jadi di sekolah masing-masing. Jadi nanti menggunakan komputer, kamera menggunakan zoom kamera komputer atau laptop ya, atau pakai webcam boleh. Nanti di belakang kita itu akan ada satu kamera juga yang terhubung dengan komputer, jadi gitu ya. Jadi kita nanti dipantau lewat zoom kamera-kamera itu ya, dan sekali waktu nanti kamera yang di belakang itu untuk diputarkan ke arah sekeliling kita ya, agar tidak terjadi kecurangan oleh peserta atau calon peserta ya. Itu menurut saya nanti akan seperti itu, hampir sama kayak UP PPG tahun 2021 tahap keempat kemarin ya itu. Jadi nanti ini akan dilaksanakan secara daring tetapi berbasis domisili, artinya di tempat Bapak Ibu mengajar di sekolah, yang penting adalah internetnya bagus dan bisa mengakses dengan cepat gitu ya. Nah, di bawah ini ada lampiran jumlah peserta per provinsi Bapak Ibu, dan jumlah seluruhnya yang sudah saya sebutkan tadi 391.530 ya, jadi jumlahnya itu. Dan jadwal persiapan pelaksanaan seleksi akademik PPG-nya untuk tahap 1 tahun 2022 yang pertama, Bapak Ibu guru yang sudah lulus secara administrasi bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik pada tanggal 12 sampai 13 Maret 2022. Koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp. Jadi nanti akan dibuatkan grup WhatsApp di daerah domisili masing-masing, itu tanggal 14 Maret. Instalasi mandiri oleh peserta. Jadi ya seperti saya bilang tadi bahwa kita harus menginstalasi perangkat yang kan untuk ujian. Yang pertama pastinya kita butuhkan laptop, webcam, kamera gitu ya, dan juga kamera webcam juga bisa, kamera laptop juga bisa gitu ya, atau kamera HP juga bisa. Itu kita install sendiri, nanti akan dijelaskan, pasti akan ada, dan kembali apa-apa yang perlu dipersiapkan ketika ujian pretest atau ujian akademik ini. Nah, kemudian uji coba aplikasi nanti akan diberi, misalkan sehari sebelum ujian itu biasanya akan diuji cobakan. Jadi akan diuji cobakan aplikasi dan pembagian jadwal. Nanti pembagian jadwalnya akan muncul ya. Jadi sebelum ujian biasanya akan uji coba ya, antara tanggal 15 sampai tanggal 27 nih. Dan seleksi akademiknya itu sekitar tanggal 16 sampai tanggal 30 Maret 2022. Pembagian jadwal sesuai yang tercantum pada kartu peserta. Nanti di kartu peserta ini Bapak Ibu guru ya, kita akan tahu jadwal kapan kita akan uji coba aplikasi dan kapan akan kita ujian secara langsung gitu ya, sama seperti ANBK, UNBK ya, seperti biasa kemarin. Jadi ketika sebelum ujian itu ada namanya simulasi. Nah, sama kayak ini uji coba ya, mereka uji coba sistem simulasi untuk peserta seleksi akademik PPG ya. Semoga Bapak Ibu guru di tahun ini bisa lulus PPG. Untuk teman-teman saya satu sekolah itu ada 4 atau ada berapa ya yang ikut seleksi ini. Semoga semuanya bisa lulus dan mendapatkan hasil terbaik dan bisa menjadi peserta PPG, dan akhirnya nanti bisa lulus dan bisa mendapatkan sertifikat pendidik guru profesional. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu guru semua, ini kabar baiknya, ini jadwal persiapan pelaksanaan PPG, dan di atas ini adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, dan harus diperhatikan ketika Bapak Ibu sudah lulus administrasi. Nanti tanggal-tanggal di bawah ini, di jadwal ini mohon dipedomani agar sering-sering dibuka di SIM PKB-nya, dan pastikan dulu bahwa ini ya, pastikan nomor 3 ini Bapak Ibu guru ya, update data untuk WhatsApp di SIM PKB-nya, pas foto yang bagus. Nah, mungkin nanti ini sekalian untuk foto sertifikat pendidik bisa jadi ya, dan tautkan SIM PKB Anda dengan SIM belajar ya. Itu yang harus segera Bapak Ibu lakukan setelah dinyatakan lulus akademik ya, lulus administrasi. Itu
Selamat untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah lulus administrasi, semoga bisa lulus untuk tes akademiknya nanti, dan persiapkan jangan lupa belajar ya, karena kita sering mengajak anak untuk belajar, kita saatnya untuk belajar yang sudah lulus ya. Siapkan diri Anda, karena pengalaman ya, saya dulu ketika mau pretest saya emang benar-benar belajar dari kisi-kisi, biasanya sebelum pretest nanti diberi kisi-kisi oleh GTK gitu ya, apa-apa yang menjadi pertanyaan atau ujiannya, materi-materi besarnya seperti itu, dia akan diberi kisi-kisinya ya. Jadi kita juga harus belajar, jangan kita menuntut ke anak belajar, kita juga harus belajar ya. Karena untuk teman-teman saya yang dulu hanya menyepelekan, ternyata banyak yang tidak lulus karena mereka tidak siap untuk belajar ya. Pastinya belajar yang pertama akademik ya, pengetahuan minat bakat gitu ya, kayak psikotes seperti itu, dan tentunya adalah keprofesionalan kita atau yang berhubungan dengan mata pelajaran yang kita ampuh di SIM PKB Bapak Ibu ya, yang kita sematkan di SIM PKB atau yang linearitas kita kemarin. Oke, gitu saja untuk materi hari ini, untuk video hari ini tentang kabar baik Bapak Ibu guru yang lulus hasil seleksi administrasi, dan beberapa informasi seleksi akademik untuk PBG dalam jabatan tahun 2022 tahap 1 ya. Semoga semuanya dalam mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-teman Bapak Ibu guru. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.